Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi saat ini. Saatnya kita akan membahas beberapa bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami waktu lagi untuk kami dapat bertemu untuk belajar firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan hati kami, dan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Urapi hamba, beri kemampuan untuk menyampaikannya dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita bahas beberapa materi yang akan kita lihat sebentar, adik-adik nonton dulu film ini dan kalian perhatikan baik-baik bagaimana kehidupan seorang anak remaja yang menghadapi pergumulan atau masalah ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan, tapi tidak ada yang bisa menolong. Dan ketika ada orang mau menolong, sepertinya tidak cocok dengan kita, dengan kalian punya keinginan. Dan apa akhirnya? Kita coba lihat dulu film ini ya. Iya, tunggu. Kamu dari mana lagi? Udahlah, baru pulang diomelin. Kamu ini kerjaannya mabuk-mabukan aja. Bukannya cari kerja, itu beras sudah habis di rumah. Cari kerja, jangan mabuk-mabukan mulu. Udahlah, berisik. Kasih makan gua dulu. Kiranya kerja gampang. Lapar nih gua. Apaan sih? Ih, mama, papa berisik banget tuh nggak? Bisa nggak sih sehari aja nggak usah ribut? Capek tuh nggak dengarnya. Kayak papa cari kerja, mama juga gimana sih? Pusing tuh nggak, orang baru pulang sekolah, capek. Halo, Van. Halo? Ya, Kamu di mana? udah di XX1. Oh, udah di XX1. Aku udah di Gancit nih. Yaudah, aku kesana ya. Tunggu. Oh ya udah, oke. Dadah. Hai, Lau. Mereknya kita malu-maluin. Ayo cepetan yuk. Yuk. Ini. Filmnya asik banget ya. Iya, gue Aduh. banget parah deh. Sungguh sih itu keren banget. Jangkung. Iya, astaga itu kocak banget sungguh astaga. Gue nungguin yang film selanjutnya ya nggak sih? Ada lanjutannya juga soalnya kan. Ngomong-ngomong gue mau cerita dong. Kenapa?
Jadi itu gue tuh kalau di rumah tuh kayaknya tuh serba salah banget tau gak? Kenapa emang? Pusing gue, astaga. Setiap kali nih diomelin. Ngapa-ngapain nih diomelin coy? Gue gak salah Sama apa-apa. siapa? Emak bapak gue. Ya ampun. Terus gue kesel banget tau gak sih? Astaga, gue tuh pengen cabut tau gak dari rumah ya kan? Mumet gue. Tapi menurut gue sih gini ya, kalau misalkan lo ada masalah gitu, coba deh kayak lo mendekatkan diri lo sama Tuhan, kayak lo cerita aja sama Tuhan. Aduh, gue anti-anti banget sih yang namanya kayak gitu. Lo harus cobain ya, gue gimana sih, kayak awalnya emang kayak apaan sih, kayak suci banget sih lo, tapi lo percaya deh itu yang benar-benar ngebantu lo banget. Ah, lu mah basi banget sih. Enggak ah, gue gak mau ah. Kita tuh kalau jadi anak Tuhan, apalagi anak Kristen tuh harus sabar kalau ada masalah. Ya tapi ini tuh gak bisa sabar, astaga. Ah udahlah, males ah, gue gak mau lo basi ah. Halo papa, mama, aku udah pulang. Anak mama yang cantik udah pulang. Gimana sekolahnya tadi? Aku mau cerita deh. Kenapa? Yuk. Oh, mama, aku pengen cerita deh. Aku punya teman nih di sekolah, namanya Hana. Dia tuh kemarin curhat sama aku gitu. Katanya tuh dia punya masalah di keluarganya. Papa-mamanya tuh setiap hari berantem terus. Itu jadi bingung mau gimana, dia mau ngapain aja di rumah serba salah. Mamanya marahin, papanya marahin. Jadi dia tuh kayak ya ragu gitu lah mau ngapain, bingung. Oh iya. Ya sebagai sahabat sih ada baiknya kamu kasih perhatian, kasih penguatan, kasih penghiburan biar dia kan dengan rasa kesepian atau depresi atau apa gitu. Iya sih, aku udah coba kayak ngasih dia motivasi gitu kan, kayak kasih saran yang terbaik buat dia, tapi dia tuh kayak masih kekeh. Ya oke. Ya kalau gitu agak susah sih. Ya ada baiknya kita doain aja dulu ya. Oke, udah mulai. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati Karen pada sekolahnya hari ini. Namun kami mau berdoa untuk sahabatnya Hana. Kiranya Kau berkati ya, bentuk ya menurut kehendak-Mu. Biarlah ia terbentuk sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, hanya dengan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kamu ganti baju, bawa matahari di kamar. Iya, setuju. Aku mau ganti baju dulu ya, makasih ya mama. Ya, dah. Oh ya Ana, mau kemana lo? Lah, lu ngapain sendirian? Sini kali nongki dulu. Gabung dulu aja sini. Daripada diem. Cepet, cerita-cerita sini, muka lu kusut banget. Udah duduk sini, duduk. Sini aja dulu, santai aja. Gue orang baik kok. Kenapa lu kusem banget? Ada apaan? Cerita aja, cerita nggak apa-apa. Ih, kenapa? Cepetan cerita. Cerita aja kali. Aduh, ya gitu. Gue tuh ada masalah keluarga. Gue tuh males gitu. Setiap kali kalau gue di rumah, gue tuh selalu disalahin, dimarah-marahin gitu loh. Oh, gituan doang mah di rumah aku juga sering dimarahin. Emang lu juga sering? Iya, pulang malam dimarahin. Terus lu ngapain? Ya udah gitu lah, gua ya tetap bersikeras aja gua di sini nongkrong. Kalau lu? Santai aja kali, kita juga gitu. Ya lu berdua pasti enak diperhatiin. Lah gue diperhatiin aja kagak. Pulang malam bodo amat, meninggal bodo amat. Santai aja kali, tenang aja. Nih mendingan cobain nih tuh. Isep tuh rokok. Enak, keluar asap dari mulut. Ya. Cobain dulu. Cobain dulu nih satu. Cobain kagak tahu rasanya. Bikin tenang. Coba satu tuh. Siapa tahu stresnya hilang. Udah coba. Nih Cobain aja. bakar. Dah isep aja, sampai tahu tenang. Isep aja udah, santai Gak aja. apa-apa, enak kok enak. Kesep aja.
Nyalain dulu, kasih korek. Koreknya mana? Nih gue nyalain. Isep dulu, taruh di mulut. Nah, tuh. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lama banget dah ngisep gitu doang juga. Coba sekali lagi, cobain. Coba aja dulu, santai aja. Tuh, diajarin sama Pelan-pelan Bro. bisa kok. Ya udah, iya sabar ya. Coba lagi. Enak kok. Iya. Gak apa-apa. Perlahan-perlahan mah enak. Lama-lama. Enak kan? Keluarin pelan-pelan. Enak kan? Enak gak? Ya kan perasaan lo jadi lega gitu kan? Ya. Kan? Iya sih. Wah, semua stres tuh hilang kalau ngerokok. Jangan dibawa pusing, masalah keluarga. Tenang Santai aja. aja udah. Chill. Sans. Ntar malam lu kemana? Mana sih? Mendingan ikut kita. Kita aja. Malam Malam, jalan-jalan lah. Kita sering hangout. nongki. Jalan, biasa. Mau lepas stres daripada di rumah mulu gabut. Emangnya kalian mau kemana? Ada tempat bagus. Pokoknya Udah, pokoknya tunggu ikut dulu. aja. Iya, kita ngumpul di depan. Pokoknya Ntar ngumpul aja di sini. tempatnya bagus dah. Depan sini. Ya. Gak depan bakal aja. nyesel kalau ikut kita, oke? Ya udah deh, ntar gue usahain ya. Ya, daripada lu stres di rumah mending ikut Iya, kita ya mending nggak? kita. Senang. Yaudah, nih lu pulang dulu sekarang. Jadi yuk, balik yuk. Baik yuk. Jam segini nih. Udah sore juga. Hana, mana sih, Ma? Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Kok ini bawa rokok? Enggak, apaan? Ini bawa apa lagi nih? Kamu pasti habis ngerokok sama minum-minuman kan? Aduh. Ini siapa dulu bapaknya? Tuh sana tuh papa. Ah. Woi, anak culun, sini nggak lo? Nama aku Mimi, bukan Culun. Mimi? Apaan nih Mimi? Kuncir dua. Hah? Tas lebah. Nggak cocok. Apa sih ini juga botol minum? Doraemon. Guys, sini deh. SMA kelas 1 mesti begini woy. Doraemon. SMA apaan kayak gini nih? Hana, rokok lebih baik makan lollipop. Ih, terus kenapa? Suka-suka gue mas dulu, Main aja deh. Urusannya apa malu emang kalau dia ngerokok? Udah, nggak usah banyak begitu. Cepet keluarin di kantong nggak apa-apa udah. Ah, lama. Apaan sih 10.000? 10.000. Apaan? Duit 10.000 bisa beli apa? Gue tanya. Lu bisa beli ini terus duitnya kemana ya? Hah? Cepet. Bagi dong. Lagi-lagi yang ada di kantong, cepet gengnya lama. Ah, Bohong. Jangan Coba bohong. lihat Kantong rokoknya. sini, kantong sini. Mana ya di sini? rokok. Kemarin. Nggak ada. Ah, emang lu gembel. Udah ambil aja, ambil 10.000. Udah, cabut. Lumayan. Buat beli rokok ya kan? Tuh dia. Hai, Datang juga. Sini, Han. Tuh, Nah, kasih. jadi kenapa? Lu mau ngapain sih? Nih kayak kemarin. Mana? Cobain minum aja enak. Apaan? Nih kita minum. Ya apaan? Minum aja, enak kayak teh manis. Enak kan? Enak nggak? Ini apa? Enggak apa. Udah minum aja dulu. Rasain enak. Enak banget loh. Nikmatin. Ini terlaris nomor 1 buat anak-anaknya kita. Yoi nggak? Yoi lah. Enak, jangan dia sekali minum langsung. Langsung aja habisin. Emangnya bisa bikin tenang? Oh, pasti. Tiap hari kita minum. Pikiran lu yang Makin tenang. Iyalah. Cobain aja dulu. Nih, sebut dulu Tuh, nih. sekalian tuh. Cepat. Sebat dulu. Bisa. Kayak kemarin di sekolah. Iya.
minum obat nih. Cobain obatnya nih. Bisa bikin tenang, refleksi diri. Iya. Nih, minum Satu-satu. ini, pakai ini, dijamin pikiran lo tuh bersih, tenang. Cobain aja. Cobain. Iya. Gak bakal mati kok. Masih hidup kan? Kan gue belum makan. Ya Itu ya. bisa di segala. Gak masalah. Gak bakal masalah kalau lu belum makan sekalipun. Cobain dulu, nggak usah. Makan. Gak Masa kayak gitu? Beneran deh, beneran. Makan aja. Ini. Tuh lu cobain dah, udah tadi gue satu. Enak gak? Enak kan? Mantep kan? Waktu itu kok gue pusing ya. Iya, nggak ngaruh sebenarnya. Iya, santai. Biasa Kita juga aja. pusing. Biasa. Slow aja. Kenapa? Kenapa? Boy. Woi, lu kenapa? Bak, boy. Bak. Bak. Ini kenapa? Woi, Cak. Cablak. cablak. Bangun. Cak, Cak. Cablak. cablak. Bangun. Cablak. Aduh. Lu kenapa? Aduh, astaga. Gimana ya? Baik, kamu gimana? Ya gitu deh. Keluarga kamu? Sama sih. Aku mau minta maaf sama kamu. Kenapa? Ya karena yang bekas kemarin itu loh, yang kata kita di mall, aku sikap yang kayak gitu ke kamu. Padahal kamu kasih cara yang baik. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan lagi ya. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu gak ada juga ikut sama aku? Mana? Jam 11:30 ada ibadah di gereja. Coba deh kamu ikut aku. Gimana ya? Aku agak-agak gimana gitu. Aku kan orang bisa juga berdoa sama aku. Gak apa-apa, sekali-sekali coba aja. Gimana? 11:30 ya? Iya. Ya udah deh. Yuk. Ayo. Jadi 11:30 ya? Semuanya sia-sia dan tak
Nah, adik-adik, tadi kita sudah nonton video singkat tentang seorang anak remaja Kristen bernama Hana. Hana menghadapi banyak masalah, terlebih masalah dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Dia merasa tertekan melihat bapaknya, lihat ibunya, dan masalah lain mungkin. Sehingga dia rasa sulit menghadapi hidup itu. Kita lihat bagaimana dia mencari jalan keluar. Dia bertemu dengan seorang teman seiman. Tapi dia bilang dia bosan dengan cara itu. Dia tinggalkan temannya. Dia pergi jalan terus, dia bertemu dengan teman-teman yang duniawi. Teman-teman memberikan jalan keluar dengan cara duniawi. Diajak minum minuman keras, merokok. Kemudian apa yang terjadi? Kedua teman wanitanya terperangkap. Teman prianya kabur. Kita lihat masih ada anugerah buat Hana. Untungnya Hana tidak mencoba atau menjamah minuman itu. Seandainya dia minum, dia tidak ada anugerah untuk hidup. Tapi ketika dia menolak, dia masih ragu-ragu, Tuhan masih memberikan kesempatan. Dia melihat hasil dari jalan keluar, solusi dari luar, dari duniawi. Apa yang terjadi? Teman-teman wanitanya pingsan, entah meninggal. Kemudian teman yang pria kabur, lepas tanggung jawab. Setelah di tengah jalan ditabrak oleh mobil. Kacau. Apa yang terjadi dengan Hana? Hana kembali kepada Tuhan. Dia mencari teman Kristen, teman yang seiman. Dan puji Tuhan, anugerah Tuhan masih tetap ada. Dia masih mendapatkan kesempatan jalan keluar bersama anak-anak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Puji Tuhan, Hana mendapatkan sukacita seperti di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Di situ orang benar ketika dia menghadapi masalah, dia menghadapi bersama Tuhan, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Dia akan menikmati sukacita bersama Tuhan. Roma 5 ayat 1. Bahkan dia akan memiliki kasih karunia anugerah dari Allah. Anugerah yang luar biasa. Dia dapat berdiri dan megah dalam pengharapan. Maksudnya dia akan mampu menghadapi semua masalah dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dia akan menyelesaikan semua masalah dengan sukacita. Bahkan dia pun dapat bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Seperti di dalam Roma 5 ayat 3. Hidup dalam kesengsaraan itu sebagai anak Tuhan suatu kemegahan, suatu poin yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang dunia, ya. Karena apa? Dengan adanya kesengsaraan, dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Kita bisa tekun mencari jalan keluar bersama Tuhan. Dengan tekun mencari Tuhan, dengan tekun menjalankan apa yang Tuhan perintahkan buat kita, di situ kita akan mengalami suatu masa pengujian. Kita bisa tahan uji. Kalau kita lihat di sekolah, orang yang menghadapi ujian ketika dia lulus, betapa bahagianya. Begitu juga dengan kita. Pada saat kita menghadapi ujian di dalam pencobaan, di dalam masalah, kita akan bisa menyelesaikan sampai titik akhir, kita pasti akan mendapatkan suatu pengharapan. Kita mendapatkan pengharapan di dalam firman Tuhan, dikatakan pengharapan yang tidak mengecewakan. Berarti pengharapan yang memberi sukacita, pengharapan yang memberikan kedamaian, bahkan kemuliaan Allah akan ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur sebagai anak Tuhan ketika kita menghadapi persoalan, masalah, jangan kita lari ke duniawi, tetapi lari kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan. Dengan masalah yang kita hadapi, kita akan bermegah di dalam kesengsaraan. Luar biasa, kalimat yang luar biasa kita dapatkan.
kesengsaraan. Kita dapat bermegah di dalam kesengsaraan. Ketika menjalankan hidup dalam kesengsaraan itu dengan sukacita, dengan bersyukur, kita akan mengalami ketekunan. Ketika kita menghadapi ketekunan, pasti kita akan menuju pada tahan uji. Ketika kita mendapatkan tahan uji, kita mampu, kita akan menikmati apa? Pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang memberikan kita kemampuan untuk bisa menolong orang lain. Karena apa? Kita sudah pegang kunci. Masalah yang kita hadapi, hadapilah itu dengan suatu pikiran positif bahwa kita sedang dibentuk oleh Allah untuk menjadi kunci buat orang lain. Ketika ada orang lain mempunyai masalah yang sama dengan kita bisa menolong orang lain sehingga tidak ada orang lain yang terjerumus lagi dengan dosa atau dengan masalah-masalah untuk akhirnya dia jauh dari Tuhan. Tapi kita bisa merangkul semua teman-teman kita yang remaja atau siapapun, mungkin orang tua, mungkin tetangga kita atau adik kita atau kakak kita atau siapa yang ada masalah yang sama dengan kita bisa rangkul mereka, kita tolong mereka karena kita sudah pegang kunci dan mereka boleh melihat, menyaksikan dari kehidupan kita sendiri. Nah, adik-adik, apakah adik-adik siap menerima setiap persoalan bersama Tuhan? Kita ingat ada satu ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Kapan ingin kita baca Filipi 4 ayat 13. Berbunyi seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan di dalam Roma 5 dikatakan kita akan mengalami suatu kemenangan. Ya, kita akan mendapatkan suatu sukacita yang luar biasa. Kita tidak akan dikecewakan. Pengharapan yang membawa kebahagiaan, kesuksesan. Nah, adik-adik, mari terus mengandalkan Tuhan, terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kekuatan manusia, jangan pakai cara manusia, cara duniawi. Ingat, jangan kita seperti Hana dengan teman-teman yang lainnya, tetapi biarlah jadi seperti Hana dengan teman yang seiman, mendapatkan sukacita dari Tuhan. Dan Tuhan pakai kita semua untuk kemuliaan Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Amin. Oke, kita berdoa, kita mengucap syukur supaya Tuhan memakai kita di dalam kehidupan kita hari-hari setelah kita mengalami masalah dan menyelesaikannya bersama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau tidak akan pernah biarkan kami menghadapi masalah sendirian. Tetapi Tuhan, Engkau akan menuntun hidup kami dan bahkan Tuhan mau pakai kami menjadi berkat buat orang lain. Untuk memenangkan banyak teman-teman remaja kami yang di luar sana. Kasihani jiwa mereka Tuhan. Karena mereka sangat membutuhkan juga pertolongan Tuhan. Mereka juga sangat mengharapkan sukacita, damai sejahtera, kemenangan dari Tuhan. Banyak dunia menipu mereka, tetapi Tuhan tolong pakai kami, pakai anak-anak remaja Kristen Tuhan, untuk menolong mereka semua yang sudah terhilang, yang hampir terhilang, bahkan yang sudah tidak ada di dalam Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup akan tertanam di dalam hati setiap anak-anak, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan adik-adik, renungkan terus firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita siang dan malam dimanapun kita berada. Pada saat kita sukses, pada saat kita lemah, pada saat kita mampu, pada saat kita tidak sanggup. Terus ingat firman Tuhan ini. Ingat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Allah kita penuh dengan kasih anugerah.
Luar biasa anugerah Tuhan buat kita. Jangan sampai anugerah yang Tuhan berikan selama ini hilang dan akhirnya menyesal. Oke, adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan yang berikut. Dah.